Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan membahas bukti evolusi varietas atau variasi. Sebelum kami memulai pembahasannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Monica Lumbentoruan. Saya Daniel Lebaho. Kita akan sampai ke pembahasan yang pertama. Berdasarkan sains, makhluk hidup yang hidup di bumi mengalami evolusi selama ribuan hingga jutaan tahun. Salah satu yang sering kita dengar mengenai teori evolusi biologi bahwa manusia berasal dari monyet atau kera. Tapi apakah itu evolusi? Dan apakah teori evolusi hanya menyatakan itu saja? Evolusi merupakan proses perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup dalam waktu yang relatif lama. Evolusi sulit untuk diamati karena terjadi dalam jangka waktu yang panjang. 3 ilmuwan yang menyambungkan pemikiran dalam teori evolusi yaitu Charles Darwin, Lamarck, dan Weismann. Evolusi juga mempunyai bukti-bukti, diantaranya 1. Fosil, 2. Organ homologi, 3. Varietas atau variasi, 4. Geografis, 5. Embriologi perbandingan, 6. Geografis, 7. Taksonomi. Sumber variasi ditemukan oleh Hugo de Vries yang mengajukan teori mutasi. Teori mutasi menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul secara tiba-tiba karena variasi yang tidak berkelanjutan. Beberapa ilmuwan yang berpengaruh dalam teori neo-Darwinisme ini adalah Gregor Mendel, Hugo de Vries, dan August Weismann. Mendel menjelaskan tentang hukum pewaris sifat yang diperlukan untuk memprediksi gagasan seleksi alam. Inti dari teori neo-Darwines ini menganggap seleksi alam merupakan kunci dari evolusi. Teori ini menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul tiba-tiba karena variasi tidak berkelanjutan. Beberapa ahli biologi mengusulkan spesies baru dan muncul dalam satu atau beberapa langkah mutasi yang didorong oleh tekanan mutasi dalam arah tertentu dan bahkan non-adaptif yang dikenal sebagai saltasi. Peringkat varietas tidak langsung berada di bawah subspesies. Varietas adalah peringkat infraspesies sekunder, sedangkan subspesies adalah peringkat infraspesies tambahan. Varietas dapat memiliki subvarietas sebagai perangkat tambahan. Dalam taksonomi tumbuhan, spesies merupakan unit terkecil dalam hierarki klasifikasi. Semua anggota spesies yang sama dapat secara alamiah saling kawin dan menghasilkan keturunan. Namun sejumlah spesies terlalu memiliki variasi internal yang sangat jelas. Untuk itu dibuat sejumlah takson infraspesies atau di bawah spesies. Aturan dan definisi taksonomi tumbuhan ditentukan dalam aturan internasional bagi tanaman botani. Dalam pengertian botani, varietas adalah suatu peringkat taksonomi sekunder di bawah spesies. Peringkat sekunder lain di bawah spesies adalah forma. Suatu varietas menunjukkan penampilan yang khas berbeda dari varietas lainnya, tetapi akan bersilang dengan bebas terhadap varietas lainnya. Penulisan nama varietas dicetak miring dan didahului dengan singkatan var. Contohnya Oryza sativa var. Indica. Perlu disadari bahwa pengertian botani tidak sama dengan pengertian varietas untuk tanaman budidaya. Bagi tanaman budidaya, istilah varietas merupakan variasi yang tidak resmi atau koleksial bagi kultivar. Seringkali apa yang dituliskan atau disampaikan sebagai varietas, khususnya apabila menyangkut suatu populasi hasil pemeliharaan tanaman, sebenarnya adalah kultivar atau kekacauan. Semacam ini sangat umum dalam literatur mengenai serealia, anggur, dan tanaman non-hortikultural. Contoh evolusi. Yang pertama, evolusi kuda.
Perubahan yang terjadi pada evolusi kuda yaitu 1. Jumlah jari, 2. Ukuran gigi, 3. Jarak mata dengan mulut, 4. Rotasi tubuh, 5. Zaman geologi. Yang kedua, evolusi tumbuhan hijau, dan yang ketiga, evolusi merpati. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan sekian dan terima kasih.